Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ansela Gustiayu 131 22145 bersama teman-teman saya Fauzia Fitri 131021 dan Nabila Syifa Wardani 13122065 akan mempresentasikan hasil rancangan desain kami untuk sistem pre-cooling untuk memperpanjang umur mangga. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas beberapa hal. Yang pertama ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah dan tujuan, metodologi, prinsip kerja sistem dan komponen, analisis kebutuhan energi, analisis kebutuhan daya, analisis transien, desain alat, analisis energi dan biaya, kemudian yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Oke, untuk yang pertama, latar belakang dibuatnya sistem pre-cooling untuk memperpanjang umur mangga ini adalah karena mangga ini merupakan sebuah buah tropis yang cepat matang dan mudah rusak setelah dipetik. Nah, untuk memperpanjang umur simpan dan menjaga kualitasnya, diperlukan penanganan pasca panen yang tepat. Sistem pre-cooling ini merupakan salah satu cara untuk mengawetkan mangga yang telah dipetik agar memperpanjang umur mangga tersebut. Nah, metode pre-cooling yang efektif salah satunya adalah forced air pre-cooling, yaitu metode pendinginan di mana udara dingin dialirkan secara aktif menggunakan kipas sehingga dapat melewati tumpukan atau kemasan buah. Next. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan ada 5 poin utama yang menjadi fokus masalah dalam analisis sistem ini. Yang pertama, bagaimana menghitung kebutuhan energi untuk menurunkan temperatur buah mangga secara optimal dalam batas waktu tertentu. Yang kedua, bagaimana memodelkan perilaku thermal system secara transien untuk mengetahui dinamika temperatur saat pendinginan. Yang ketiga, bagaimana merancang dan menentukan spesifikasi sistem yang sesuai termasuk pemilihan material dan dimensinya. Yang keempat, bagaimana memilih sumber panas yang paling efisien dan ekonomis dari beberapa alternatif yang tersedia. Dan yang kelima, bagaimana mengoptimalkan desain sistem agar kinerjanya maksimal dengan biaya operasional dan konsumsi energi yang minimal. Nah, selaras dengan itu, tujuan dari proyek ini adalah yang pertama, menentukan kebutuhan energi yang diperlukan untuk menurunkan temperatur buah mangga secara optimal dalam waktu yang ditentukan. Yang kedua, membuat model thermal transien dari sistem pendingin untuk memahami perubahan temperatur selama proses pendinginan. Yang ketiga, merancang alat yang optimal dari segi perpindahan panas, ukuran, dan material. Yang keempat, mengevaluasi dan memilih sumber pendingin yang paling hemat energi dan ekonomis dari beberapa opsi yang tersedia. Dan yang kelima, melakukan optimasi desain sistem untuk mencapai efisiensi maksimal dalam konsumsi energi biaya operasional dan waktu respons sistem. Maaf, Bill, masih mute. Selanjutnya adalah metodologi, diawali dengan start, lalu mengumpulkan constraint dan data awal. Selanjutnya, tinjauan literatur mendalam mengenai tugas ini. Selanjutnya, identifikasi dan klasifikasi constraint. Lalu menentukan sistem pengolahan pasca panen, dan kami memilih sistem air force cooling sebagai sistem utama. Lalu selanjutnya adalah identifikasi komponen utama sistem. Selanjutnya, studi referensi desain sistem. Lalu kami memilih desain ukuran dan material. Lalu dilanjutkan dengan kami memparalelkan antara pembuatan perhitungan estimasi heat loss dan desain pada SolidWorks. Selanjutnya kami mengimport model SolidWorks ke ANSYS Fluent, lalu mendapatkan hasil simulasi aliran dan perpindahan panas, lalu mengevaluasi kinerja dan optimasi desain. Lalu selanjutnya, apakah desain sesuai dengan constraint? Jika tidak, kami memulai dari pemilihan desain dan ukuran dan material. Selanjutnya, kalau misalnya iya, kami penyusunan dokumen akhir dan selesai. Spesifikasi dan constraint design. Dengan parameter yang pertama adalah maksimum footprint dengan nilai 1,5 meter dikali 1,5 meter. Selanjutnya adalah tekanan operasi maksimum sebesar 6 bar, waktu startup maksimum 20 menit, batas biaya bahan bakar
$200 per bulan, lalu waktu operasi 6 jam per hari, 5 hari per minggu, dan margin keamanan sesuai ASME boiler dan pressure vessel code. Seperti yang kita lihat di layar, ini adalah diagram dari sistem air force cooling atau pendinginan udara paksa. Jadi apa sih sebenarnya tujuan dari metode ini? Metode ini tuh metode untuk mempercepat proses penghilangan panas atau field heat dari produk segar-segera setelah dipanen. Nah, kenapa harus dipercepat? Karena semakin lama produk berada dalam kondisi hangat, semakin cepat juga proses pembusukan. Nah, desain yang kita lihat ini adalah tipe forced air tunnel cooling atau pendinginan terowongan. Ketika exhaust dinyalain, ia akan menciptakan tekanan negatif di dalam ruang chamber. Karena adanya perbedaan tekanan ini, udara dingin dari luar terowongan akan tertarik secara paksa untuk masuk melewati produk mangga melalui lubang-lubang pada tunnel, pada kontainer. Setelah kita memahami konsep ini, dari alur Setelah kita memahami konsep dan alur kerja dari air force cooling, ini adalah komponen-komponen utama yang kami gunakan. Yang pertama adalah evaporator fan. Evaporator fan bertugas menciptakan aliran udara dan tekanan yang cukup untuk memaksa udara dingin bergerak menembus tumpukan produk yang padat di dalam terowongan. Selanjutnya adalah exhaust fan. Exhaust fan ini berfungsi sebagai penarik udara yang telah menghangat setelah berinteraksi dengan mangga. Kipas ini tuh menyedot udara panas dan membuangnya keluar sistem. Selanjutnya adalah chamber. Chamber ini ruangan tertutup yang menampung buah di mana udara dingin disirkulasikan. Lalu selanjutnya adalah refrigeration system. Refrigeration system ini siklus termodinamika yang bersifat isentropik dan reversible, serta dianggap sebagai siklus yang sempurna untuk sistem pendinginan. Oke, kemudian komponen-komponen tersebut dirangkai untuk bisa mengoptimalkan desain yang kami buat. Rangkaian yang pertama adalah exhaust fan yang berfungsi untuk menyedot udara panas yang kemudian akan dialirkan ke evaporator dengan kode E101. Kemudian evaporator tersebut akan mendinginkan udara panas tersebut dengan bantuan refrigeran yang akan melalui siklus refrigerasi yang akan melewati kompresor C101, kemudian akan melewati kondensor E102, dan expansion valve XV101. Setelah itu, setelah udaranya menjadi dingin, udara akan dikeluarkan dan akan disemprotkan melalui kipas F102. Selanjutnya kami juga menghitung kebutuhan energi yang diperlukan untuk sistem kami. Kami mencari kalor yang diperlukan untuk mendinginkan mangga dan juga mass flow udara yang perlu disemprotkan ke mangga. Masa mangga yang kami gunakan adalah 100 kg dengan temperatur awal mangga setelah dipetik yaitu 30 derajat Celcius dan temperatur akhir mangga yang kami harapkan adalah 10 derajat Celcius. Sehingga temperatur udara yang perlu dikeluarkan adalah 5 derajat Celcius. Kemudian kami bisa mendapatkan kalor yang diperlukan untuk mendinginkan mangga sebesar 3.900 kJ dan juga kami juga dapat mendapatkan mass flow udara yang perlu disemprotkan ke mangga sebesar 155 kg per hour. Selanjutnya kami juga menganalisis kebutuhan daya dan kami menggunakan bantuan Aspen HYSYS untuk menghitung daya. Di sini kami mendapatkan daya kompresor adalah 0,2445 kW. Nah, dari HYSYS tadi didapatkan daya kompresor sistem refrigerasi sebesar 244,5 watt dan kami menggunakan safety factor sebesar 1,5 untuk menghitung beban startup, ketidakpastian performa sistem nyata, dan potensi rugi-rugi tambahan dalam sistem. Sehingga daya akhir untuk kompresor sistem refrigerasi adalah 366,75 watt. Selanjutnya untuk fan yang kami gunakan, kami menggunakan persamaan berikut ini untuk menghitung berapa daya yang dibutuhkan. Untuk evaporator fan, kami menggunakan mass flow-nya 77,5 kg per hour dan didapatkan hasil dayanya adalah 14,94 watt untuk satu kipas. Sedangkan kami menggunakan 2 kipas dan
kan besar dayanya adalah 29,89 watt. Sedangkan untuk exhaust fan, kami hanya menggunakan satu kipas dan besar daya yang dibutuhkan adalah 95,679 watt. Selain itu, kami juga menggunakan komponen-komponen pendukung seperti kipas kondensor, sistem kontrol dan elektronik, motor bantuan dan pompa, dan kami juga menggunakan margin design. Dan setelah dilakukan perhitungan dan analisis, untuk daya pendukung ini kami membutuhkan 250 watt. Sehingga total kebutuhan daya yang kami perlukan adalah 742,319 watt. Oke, masuk ke analisis transient, di mana analisis transient pada sistem ini dilakukan untuk mengetahui dinamika penurunan suhu dari suhu panen, yaitu 30 derajat Celcius, hingga suhu penyimpanan sekitar 10 derajat Celcius. Kemudian kami ingin menilai seberapa cepat sistem merespon beban panas, dan untuk mengetahui apakah sistem ini bisa memenuhi batas waktu startup maksimum 20 menit. Nah, evaluasi performa dilakukan terhadap dua keadaan. Yang pertama untuk variasi beban, yaitu 50% kapasitas mangga versus 100% kapasitas mangga. Yang kedua, pada 3 skenario kondisi udara yang perlu disemprotkan pada mangga, yaitu kondisi dry di mana temperatur udara sebesar 4 derajat Celcius, kondisi normal sebesar 5 derajat Celcius, dan rainy sebesar 7 derajat Celcius. Nah, untuk analisis transient ini digunakan pendekatan matematis berbasis hukum pendinginan Newton yang menghasilkan persamaan diferensial orde 1, yaitu dTp per dt sama dengan min H dikali A dibagi M Cp dikali delta T, di mana Tp adalah suhu produk atau suhu mangga, T udara merupakan suhu udara pendingin, H adalah koefisien perpindahan panas, A adalah luas permukaan perpindahan panas, M adalah massa produk, yaitu mangga, dan Cp adalah kapasitas panas dari produk. Nah, persamaan ini menggambarkan penurunan temperatur produk akibat konveksi udara dingin yang berbentuk eksponensial dan menunjukkan bahwa semakin mendekati temperatur udara, maka laju pendinginan akan semakin lambat. Next. Oke, simulasi dari persamaan sebelumnya dilakukan di MATLAB yang di sini digunakan metode numerik ODE 45, yaitu metode Runge-Kutta ORDE 45 untuk menyelesaikan persamaan diferensial secara akurat. Nah, simulasi berlangsung selama 1 jam dan menghasilkan output berupa grafik suhu produk terhadap waktu. Dan dari sini dapat dilihat bagaimana suhu buah menurun dari menit ke menit selama proses pendinginan berlangsung. Nah, berikut adalah hasil simulasi ketika beban penuh atau 100% kapasitas mangga dan suhu udara 5 derajat Celcius atau kondisi normal. Dari grafik, terlihat bahwa penurunan suhu berlangsung cepat di awal, kemudian mulai melambat mendekati suhu udara. Jadi waktu yang dibutuhkan agar suhu mangga turun dari 30 derajat Celcius ke 10 derajat Celcius adalah kurang lebih sekitar 12 menit, yang artinya sistem berhasil mencapai target dalam batas waktu startup. Kemudian, simulasi juga dilakukan untuk 6 skenario berbeda. Nah, berdasarkan variasi beban yaitu 50% dan 100%, serta kondisi atmosfer dry, normal, dan rainy tadi. Nah, hasilnya dapat dilihat pada grafik, di mana beban 50% itu selalu menunjukkan pendinginan yang lebih cepat karena massa produk yang lebih kecil. Dan skenario terbaik adalah ketika beban dengan kapasitas mangga 50% dengan udara kondisi dry, yaitu temperatur udara 4 derajat Celcius, di mana dapat dilihat bahwa suhu mangga bisa turun di bawah 7 derajat Celcius hanya dalam waktu kurang lebih 10 menit. Dan sebaliknya, skenario dengan performa yang buruk adalah ketika kapasitas mangga 100% lot pada suhu 7 derajat Celcius, yang mana pendinginan membutuhkan waktu lebih dari 20 menit. Nah,
Kami juga melakukan validasi performa sistem melalui simulasi numerik menggunakan ANSYS Fluent, nah khususnya pada komponen evaporator. Hasilnya menunjukkan bahwa suhu minimum pada evaporator adalah 269 Kelvin atau sekitar minus 4,15 derajat Celcius, yang sangat dekat dengan data teoritis refrigeran setelah ekspansi, yaitu sekitar min 4,19 derajat Celcius, yang menunjukkan bahwa proses penyerapan panas oleh evaporator berjalan dengan baik. Next. Selanjutnya adalah desain alat. Dimensi keseluruhan alat ini adalah 1,5 sebagai tinggi, 1,2 sebagai panjang, lalu 0,8 sebagai lebar. Secara seumum, sistem terdiri dari 4 bagian utama, yaitu kipas evaporator di bagian atas, kipas exhaust fan di bagian bawah, sistem refrigerasi, dan chamber. Yang pertama adalah evaporator fan. Evaporator ini berfungsi menghembuskan udara dingin dari evaporator ke dalam chamber. Nah, jumlah yang digunakan adalah 2 unit dengan ukuran 9,5 inci. Material yang digunakan aluminium atau baja galvanis. Estimasi harga 1.100.000 hingga 1.300.000. Untuk exhaust fan, berfungsi mengeluarkan udara hangat dari dalam chamber setelah udara tersebut menyerap kalor dari buah mangga. Jumlah yang digunakan 1 unit dengan ukuran 8 inci. Materialnya adalah baja dan polipropilena. Estimasi harga 1,5 hingga 2,5 juta. Selanjutnya adalah chamber. Pada chamber ini digunakan 2 komponen, yaitu terpal dan juga kontainer. Fungsi terpal untuk menutupi bagian atas tumpukan kontainer agar udara dipaksa masuk melalui ventilasi kontainer. Selanjutnya kontainer berfungsi sebagai wadah penyimpanan buah yang sekaligus menjadi media sirkulasi udara. Jumlah yang digunakan untuk terpal adalah 1 unit dengan ukuran 2,7 dikali 5 cm dengan material PVC food grade dengan estimasi harga 150 hingga 300.000. Untuk kontainer digunakan 8 unit dengan ukuran 620 dikali 320 dikali 400 mm dengan material HDPE atau PP dengan estimasi harga 120.000 hingga 200.000 per unit. Selanjutnya adalah sistem refrigerasi. Untuk sistem refrigerasi, kami menggunakan 4 komponen, yaitu kompresor, evaporator, kondensor, dan expansion valve. Untuk kompresor yang digunakan 1 unit dengan ukuran tingginya sebesar 555 mm dengan diameter 352 mm dengan material baja dengan estimasi harga 550 hingga 1.500.000. Untuk evaporator, jumlahnya 1 unit dengan ukuran loopnya 13 loop dengan diameter 10 mm dengan material pipa tembaga dan estimasi harga 1 juta hingga 2,5 juta. Untuk kondensor sendiri sama dengan evaporator. Selanjutnya adalah expansion valve. Untuk expansion valve digunakan 1 unit dengan ukuran 3/8 inci dengan material stainless steel dan estimasi harga 200.000 hingga 500.000. Selanjutnya, rincian estimasi biaya. Sebelumnya sudah dibahas rincian biaya per komponen utama dalam sistem. Jika di total keseluruhan itu sebesar 11.555.000. Nilai ini mencakup kebutuhan utama mulai dari kipas, sistem refrigerasi, chamber, hingga struktur pendukung lainnya. Oke, untuk analisis sumber energi dan biaya, nah dalam sistem ini kami menggunakan listrik PLN sebagai sumber energi utama pengoperasiannya. Alasannya karena lebih stabil, efisien, dan mudah diakses. Nah, berdasarkan simulasi sistem yang telah dilakukan di MATLAB dan Aspen, daya sistem yang diperlukan adalah 0,742 kW dengan waktu operasi total 120 jam per bulan, sehingga energi bulanan adalah sekitar 89,8 kWh. Nah, dengan asumsi tarif listrik sekitar $0,1 per kWh-nya, maka total biaya operasional bulanan adalah sebesar $8,9, yang mana sangat hemat dan jauh di bawah batas maksimum yang ditentukan, yaitu $200. Nah, sebagai perbandingan,
Kami juga mengevaluasi 2 sumber energi alternatif, yaitu, genset diesel dan panel surya. Untuk genset, itu bisa digunakan di daerah terpencil, namun, memiliki biaya operasional yang tinggi dan emisi yang tinggi. Sementara untuk panel surya yang memang ramah lingkungan dan tidak memerlukan biaya operasional rutin, namun tetap membutuhkan investasi awal yang besar untuk pemasangannya. Jadi, untuk sistem kecil proses pendinginan mangga ini, listrik PLN menjadi pilihan yang, baik dari segi biaya dan efisien. Selanjutnya, kesimpulan. Pada bab kesimpulan, didapatkan 5 kesimpulan yang menjawab rumusan masalah. Yang pertama adalah kebutuhan energi untuk mendinginkan 100 kg buah mangga dari temperatur 30 derajat menjadi 10 derajat Celcius adalah sebesar 3.900 kJ. Berdasarkan beban termal ini, laju aliran massa udara dingin yang dibutuhkan untuk proses pendinginan adalah 155 kg per jam. Selanjutnya adalah yang kedua, perilaku thermal transient system berhasil dimodelkan menggunakan persamaan diferensial orde 1 yang diturunkan dari hukum pendinginan Newton. Penyelesaian numerik menggunakan MATLAB menunjukkan kurva pendinginan bersifat eksponensial, di mana pada kondisi beban 100% dan suhu udara normal 5 derajat Celcius, temperatur mangga mencapai 10 derajat Celcius dalam waktu sekitar 12 menit. Ini memenuhi batas waktu startup sistem yang maksimal 20 menit. Selanjutnya adalah rancangan dan spesifikasi sistem yang sesuai telah berhasil ditentukan. Sistem dirancang dengan tipe forced air tunnel dengan dimensi keseluruhan 1.500 dikali 1.200 dikali 800 mm. Dengan spesifikasi komponen utama meliputi yang pertama adalah evaporator fan, digunakan 2 unit diameter 9,5 inci, exhaust fan 1 unit diameter 18 inci, untuk chamber menggunakan 8 unit kontainer, dan terpal PVC, lalu sistem refrigerasi menggunakan kompresor reciprocating dengan tinggi 555 dengan diameter 352, lalu kondensor dan evaporator tipe Vinet tube dengan 13 loop dan pipa 10 mm, lalu katup ekspansi 3/8 inci. Selanjutnya, evaluasi sumber energi menunjukkan bahwa listrik dari PLN adalah pilihan yang lebih efisien dengan estimasi biaya bulanan sebesar $8,9. Lalu selanjutnya yang kelima adalah total daya sistem yang dibutuhkan hanya 742,319 watt. Pemilihan metode forced air tunnel memastikan pendinginan yang cepat, sementara pemilihan komponen berstandar industri dan sumber energi listrik PLN menekan biaya operasi dan modal. Total estimasi biaya modal yang diperlukan untuk membangun sistem ini adalah 11.555.000. Berikut adalah saran yang dapat kami berikan untuk sistem yang kami buat sebelumnya. Yang pertama, sangat disyaratkan untuk menggunakan perangkat lunak ANSYS yang lebih memadahi, yang bukan versi student, agar hasil pemodelan dan analisisnya lebih maksimal. Karena apabila hanya menggunakan ANSYS student, maka akan ada keterbatasan oleh limit elemen yang dapat dianalisis oleh ANSYS student tersebut. Dan yang kedua, walaupun listrik PLN kali ini adalah yang paling ekonomis, namun untuk jangka panjang bisa dipertimbangkan integrasi panel surya dengan kapasitas terbatas sebagai sumber energi cadangan untuk mengurangi ketergantungan dan biaya operasional di masa depan. Oke, baik. Berikut yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih.